kenapa korban pelecehan seksual ini cenderung nggak langsung speak up? Tapi kalau boleh kita jujur, Iya. mungkin di lingkungan kita, di sekitar kita itu, 1 dari 5 itu pernah mengalami pelecehan seksual. Karena sebenarnya kisah tentang pelecehan seksual ini ada dari dulu, Mas. Iya, benar. Banyak sekali. Dari relasi kuasa tadi, Kuasa, ketakutan. ya. Belum lagi stigma sosial. Berusaha lah ya, terlihat untuk baik-baik saja. Kalau kamu mau memilih diam dulu, it's okay. Tapi diam tidak akan menyelesaikan masalah. Kembali lagi di podcast Kesehatan Mental Mulu. Podcast ini kolaborasi antara saya, Aji Sansoputro, bersama Habib Jafar dan Rumah Cahaya. Sesuai dengan judulnya, judul podcast ini adalah Kesehatan Mental Mulu, maka podcast ini akan membahas tentang kesehatan mental. Sehingga tiap episodenya saya akan ngajak ngobrol teman-teman yang psikolog, psikiater, lulusan psikologi, konselor, profesional kesehatan mental, siapapun yang menguasai ilmu mengenai kesehatan mental, psikologi, psikiatri. Ya. Dan episode kali ini, kita akan membahas satu hal yang akhir-akhir ini, sebenarnya hal ini mesti kita obrolin supaya semakin banyak orang sadar akan hal ini, yaitu bicara tentang pelecehan seksual. Dan akhir-akhir ini pun juga di sosial media ada satu kejadian terkait dengan pelecehan seksual dan banyak orang mulai speak up, termasuk saya pun mulai speak up dengan tegas, lugas, on point. Ya, karena menurut saya sudah waktunya kita, terutama laki-laki ya, perlu speak up mengenai hal ini. Dan untuk membicarakan, membahas mengenai pelecehan seksual, saya akan ditemani oleh teman saya, seorang psikolog bernama Mbak Ira Damanik. Selamat datang Mbak Ira. Iya, terima kasih Mas Aji. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman di sini. Dan sebelum masuk ke temanya tadi, kita kenal dulu ya Mbak Ira. Ya. Oke. Mbak Ira dulu lahir di mana? Saya lahir besar di kota Jambi. Oh, Sumatera. Sumatera. Oke. Dari lahir sampai SMA di Jambi? Sampai SMA di Jambi. Kuliah? Kuliah meneruskan S1 di Universitas Swasta di Medan. Oh, Jambi sama Medan tuh jauh. Lumayan kalau naik mobil, kalau jalan lebih jauh lagi. Oh, iya. Tapi masih Sumatera kan itu ya? Masih di garis Sumatera. Oke. Lalu kuliah S1 psikologi tahun berapa kalau boleh tahu? 2010, lulus 2014. Oh, tepat waktu ya, 4 tahun ya. Alhamdulillah. Rajin ini ya. Harus rajin. Harus rajin. Skripsinya apa Mbak? Tentang pengendalian diri, kontrol diri terhadap remaja. Okay. Jadi gimana peranan pengendalian diri terhadap remaja itu bisa mempengaruhi intensi perilaku pelanggaran kedisiplinan. Oke, berarti itu ngarahnya lebih ke pendidikan dan perkembangan. Pendidikan dan perkembangan ya. Memang interestnya di situ dulu. Betul. Waktu S1. Di S1. Oke. Lalu langsung lanjut S2 kah? Maksudnya profesi psikolog atau ada jedanya? Kan ada teman yang jeda dulu ya kan? Ya, saya termasuk yang jeda dulu. Oh, jeda dulu? Iya. Berapa Jadi saya lama? kerja dulu 10 tahun. Lama Mbak. Jeda. Itu bukan jeda kan? Oh, sempat kerja 10 tahun. Karena tadinya udah sempat asik ya dengan kerjaan, tapi tetap hati itu masih tetap pengen melanjutkan sebagai psikolog. Kemudian pas di zaman COVID, kerjaan di kantor udah mulai melandai. Kemudian kita mikir kayak, aduh ini terlalu asik nih, hidupnya terlalu santai. Mendingan lanjut kuliah. Akhirnya lanjut kuliah di Mapro di tahun 2020. Mengambil psikolog klinis. Peminatannya klinis. Peminatan klinis. Oke. 10 tahun ya. Tapi kerjanya di dunia psikologi juga atau sesuatu yang berbeda? Di HR sih. Di HR ya, masih relate lah ya? Masih relate, masih ngadepin manusia juga. Yeah. Meskipun di organisasi. Gitu ya, Mas. Karena ada teman-teman juga yang jedanya cukup lama dan kerjanya berbeda dengan bidang psikologi, tetap aja kembali lagi melanjutin profesi. Banyak, karena kalau hatinya udah di situ, panggilannya pasti ke sana lagi. Mas. Saya salut sekali buat teman-teman yang udah jeda cukup lama, kembali lagi, karena saya termasuk orang yang sampai sekarang belum lanjut. Belum mulai ya, nanti ada waktunya Mas. Kelihatannya kalau saya termasuk orang yang terus jadi lebih berat malesnya ya. Iya sih. Itu effortnya di situ sih Mas. Karena udah terbiasa ya dengan kerjaan. Terus harus memulai lagi, belajar lagi ya. Tapi insya Allah bisa nih.
Ya, amin. Dan memang lebih apa ya, bisa dikatakan lebih mudah ketika langsung ya lulus S1 langsung Iya, mapro plus gitu ya. minus sih ya. Tapi memang Ada mungkin sisi, semangatnya masih ya, membara gitu. kalau udah cukup lama, Iya. udah bertambah banyak hal yang mesti dipikirin ya kan. Ngurusin kerjaan, rumah tangga gitu ya. Oke, tadi mapronya klinis ya. Betul. Dan sebelum kita shoot ini kan kamu menyampaikan bahwa gimana kalau kita membahas tentang pelecehan seksual. Kenapa? Kalau boleh tahu, kenapa kamu memberikan usulan tema itu? Karena sebenarnya kisah tentang pelecehan seksual ini ada dari dulu, Mas. Iya, benar. Banyak sekali. Ya seperti fenomena gunung es ya. Yang terlihat hanya ujungnya aja, hanya beberapa case aja yang akhirnya muncul ke permukaan gitu. Tapi kalau boleh kita jujur, mungkin di lingkungan kita, di sekitar kita itu, 1 dari 5 itu pernah mengalami pelecehan seksual. 1 dari 5? Yes, gitu kalau boleh jujur. Karena kan memang bentuk dan jenis pelecehan seksual ini beragam ya. Besar sekali jenisnya. Yang mungkin yang verbal pun termasuk pelecehan seksual kan. Nah itu pun sering terjadi gitu ya. Nah itu adalah yang sekarang kita lihat begitu banyak. Dan ya kalau boleh jujur, saya sendiri pun adalah psikolog yang pernah ada di sana. Saya juga korban dari pelecehan seksual. Sehingga saya tahu bagaimana rasanya menjadi seorang korban pelecehan seksual. Saya tahu struggle-nya. Dan saya tahu bagaimana dampak atau apapun itu yang dirasakan korban-korban yang saya rasa, bukan saya aja yang merasakan itu. Semua ngerasain itu. Jadi mungkin di momen ini, di kesempatan ini kita bisa saling sharing dan ini bisa membuka mata banyak orang tentang case ini. Jadi selain kamu psikolog, kamu juga pernah mengalami dulu sehingga kamu lebih bisa mendalam berempatinya, lebih tahu mungkin benar rasanya seperti apa. Meskipun mungkin setiap kejadian berbeda-beda, tapi setidaknya kamu bisa lebih berempati. Dan ini juga ajakan buat kita semua semakin aware akan hal ini. Dan ini yang saya paling gregetan. Setiap kali ada kejadian pelecehan seksual, banyak orang, terutama laki-laki, itu bertanya gini atau nyeletuk gini. Kok nggak langsung lapor? Kok si korban ini kok nggak langsung speak up gitu? Ya. Nah ini buat orang-orang bodoh seperti itu dengarkan ini. Saya gregetan soalnya kan. Gregetan. Ini langsung dijawab oleh Mbak Ira sebagai psikolog. Kenapa korban pelecehan seksual ini cenderung nggak langsung speak up atau nggak langsung lapor? Nah ini dari sudut pandang psikologi ya. Tentu kan bisa kita lihat dari banyak sisi banyak sudut pandang. Tapi kalau dari sudut pandang psikologi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri korban saat itu? Oke, kalau kita bicara pelecehan seksual seperti yang tadi kita bahas kan banyak sekali, beragam sekali jenisnya ya Mas. Dan karena itu beragam, sehingga dampaknya pun pasti beragam, gitu ya. Kalau untuk misalnya kita bicara konteks yang baru saja terjadi nih dari kejadian, manusia itu pasti punya shocknya seperti apa tuh berbeda-beda. Ya reaksi shocknya berbeda-beda. Ada yang dia nge-freeze tuh, kaku gitu ya. Atau ada yang memang dia akhirnya berani melawan, berani teriak gitu. Atau yang justru akhirnya merasa kayak harus nurut. Entah mungkin dia dalam kondisi dalam ancaman misalnya. Akhirnya dia diam aja. Nah kalau kita bicara kenapa misalnya nggak speak up, baru kejadian nih. Kenapa nggak teriak waktu itu? Itu sering terjadi ya. Kenapa nggak lawan? Nah, saya sendiri pun ngalamin itu waktu itu. Baru kejadian, kenapa nggak ngelawan misalnya gitu. Orang-orang terus seperti itu. Kenapa nggak gitu? Kenapa nggak teriak misalnya? Nah itu tadi respon alami tubuh kita ketika ada situasi yang dirasa membahayakan. Ya beberapa orang ada yang memang cara menanggapi situasi itu dengan terdiam, terkaku, nge-freeze gitu. Sehingga untuk teriak untuk orang lain tahu itu juga sulit. Itu yang pertama. Terus kalau misalkan sudah berlalu sehari, seminggu, sebulan, setahun, bahkan ada yang diem bener-bener seumur hidupnya gitu. Ini banyak orang yang itu kan, yaitu orang-orang bodoh itu bilang, kenapa nggak langsung speak gitu up, ya? Iya gitu kan. lapor. Kalau misalkan tadi nih udah jeda sehari atau mungkin seminggu, kita katakanlah sebulan, itu banyak faktor yang melatar belakangi ya Mas ya. Kalau kita bicara tentang katakanlah pelecehan seksualnya di kantor, gitu ya, di kantor. Ada berbagai macam pertimbangan kan.
yang juga dipikirkan korban. Kalau misalkan ngelapor nih, nanti efeknya ke saya apa? Gitu. Ada unsur relasi kuasa juga misalnya. Kalau misalkan murid sama guru. Misalnya pelakunya guru. Terus murid nih korbannya. Kalau dia misalkan ngomong ke orang tuanya, ke orang-orang, nanti nilaiku gimana? Itu banyak ketakutan seperti itu. Relasi kuasa di sana ada. Kemudian ada juga fase korban-korban ini merasa bahwa itu adalah salahnya. Oh, malah merasa bersalah? Yes, gitu. Contoh misalnya gini, kejadian ini misalnya dia hampir diperkosa misalkan di suatu tempat di malam hari. Gitu. Ada fase di mana ketika itu sudah terjadi, korban merasa harusnya kemarin aku nggak ke sana. Mungkin karena aku ke sana malam-malam kali ya ini terjadi. Gitu. Ada fase kita merasa seperti itu para korban. Gitu ya, merasa kita yang salah. Atau misalkan bentuk pelecehan seksualnya dicolek di kantor sama teman kantor. Gitu ya, itu juga sering terjadi. Tapi kita nggak bisa tutup mata bahwa ada beberapa lingkungan yang menormalisasi hal itu. Dianggap wajar gitu ya. Dianggap wajar misalnya colek-colek teman, rangkul-rangkul teman. Sehingga dia kalau mau melapor ada sisi dalam dirinya merasa bahwa ini gue doang nggak ya yang lebay. Jadi kayak dia merasa malah melawan sosial di situ ya. Nanti kalau aku ngomong aku dianggap lebay nggak ya, gitu. Atau ini jangan-jangan kemarin dia nggak nyolek gue nya aja kali ya yang berasa dicolek misalnya. Itu ada yang seperti itu, Mas. Jadi banyak faktor dari relasi kuasa tadi, ketakutan. Belum lagi stigma sosial. Stigma sosial. Betul. Nah, kalau kita speak up kadang-kadang kan sering tidak dipercayai juga ya. Gitu. Karena sulit untuk dibuktikan. Jadi beberapa orang memilih untuk diam karena nanti kalau ngomong nggak dipercaya bagaimana citra sosialku. Orang akan menganggap aku berbohong. Apalagi kalau sampai pelecehannya sampai ke penetrasi. Takut dong stigma negatif aku sudah tidak perawan misalnya ya. Atau nanti bagaimana dengan calon suamiku, keluargaku nanti gimana, apakah aku nanti diterima oleh keluargaku, itu banyak sekali Mas. Jadi faktor-faktor itu yang akhirnya membuat korban memilih untuk diam. Gitu. Nah, dengerin itu, orang-orang yang tadi bertanya, kenapa kok nggak langsung speak up? Betul, iya betul. Jadi nggak sedangkal itu ya, kamu harus memikirkan banyak faktor, banyak hal yang dialami oleh korban gitu ya. Tapi kalau ini mengikuti pertanyaan tadi, kadang ada pertanyaan lanjutan. Itu adalah kenapa korban kadang masih terlihat baik-baik saja setelah kejadian. Sebenarnya yang terjadi pada korban itu, Mas, pasti tetap ada dampaknya. Tapi, apakah orang sekitarnya peka atau tidak? Nah, kepekaan orang-orang di sekitar ya. Betul, gitu. Jadi kesannya terlihat baik-baik saja. Karena gitu kitanya nggak peka, kelihatan baik-baik saja. Betul. Ada bisa jadi kalau kita peka, kita bisa tahu ada luka sesuatu di situ. Yang berbeda misalnya gitu ya. Atau ada juga memang korban yang memang terlihatnya memang di sosialnya, di rumah lah ya. Di rumah tidak ada yang berubah dari dia, gitu. Itu sering terjadi. Di rumah biasa aja, tapi kita nggak pernah tahu kan, dia di malam hari betul-betul bisa tidur nyenyak atau tidak. Karena kan kita nggak lihat langsung. Kita nggak pernah tahu si korban ini ketika masuk ke suatu tempat, dia responnya berlebihan terhadap sesuatu atau tidak. Kita nggak tahu, mungkin jantungnya berdegup, mungkin dia tiba-tiba keringat dingin. Tapi orang sekitar kan ngelihatnya nggak ada yang berbeda tuh. Tapi sebenarnya ada. Nah, kenapa korban berusaha lah ya terlihat untuk baik-baik saja. Kembali ke pertanyaan awal gitu ya, karena tidak mau, jadi tidak mau ada orang yang akhirnya melihat ada sesuatu yang berbeda, kemudian bertanya, kamu kenapa? Akhirnya harus menceritakan misalnya, gitu. Nah hal-hal kayak gitu, ada mungkin yang akhirnya juga menggunakan topeng sosial ya, karena memang tuntutan ya, misalkan profesi. Gitu ya, misalkan dia pekerja yang tadinya mungkin mengalami pelecehan di kantor, tapi mau tidak mau kalau nggak ke kantor nanti dipecat sebagai tulang punggung misalnya gitu. Akhirnya memaksakan dirinya untuk tetap terlihat normal, terlihat normal. Saja padahal sebenarnya
setidaknya seminimal-minimalnya pasti ada sesuatu yang berbeda, yang berubah di dalam dirinya pasca kejadian. Iya. Kembali ke soal kepekaan tadi, bahwa orang-orang yang kita lihat baik-baik saja, itu belum tentu baik-baik saja. Ya kan? Betul sekali. Karena kita tidak bisa benar-benar tahu 24 jam, 7 hari orang itu seperti apa. Bisa jadi di depan kita, dia kelihatannya baik-baik saja, pakai topeng tadi, ya kan? Pakai topeng, ada tuntutan profesi, ada tuntutan sosial. Betul. Tapi di balik itu kita tidak pernah benar-benar tahu ya. Betul. Kalau tadi kamu bilang bahwa orang bisa kelihatan baik-baik saja, jadi apakah mungkin seseorang tampak normal, tetap kerja, tetap baik-baik aja, tapi sebenarnya menyimpan trauma? Ini bukan hanya luka, bukan hanya ketidaknyamanan, tapi sebenarnya menyimpan trauma yang dalam dan bisa muncul bertahun-tahun kemudian. Apakah itu memungkinkan seperti itu? Sangat memungkinkan. Gitu. Sangat memungkinkan. Karena kita bicara dari sisi korban aja ya, ada case yang saya temui. Korban ini 19 tahun, mengalami pelecehan seksual, percobaan pemerkosaan. Kemudian usia 19 tahun ya, 19 tahun, memang ada reaksi yang muncul setelah itu, ada reaksi PTSD ya, trauma. Dia mungkin bisa teriak kalau misalkan lihat cowok, atau nangis tiba-tiba, itu muncul di tahun pertama. Itu berarti termasuk mekanisme psikologi dia ya? Di awal ya, masih 1 tahun pertama. 1 tahun pertama itu terjadi, semakin berjalannya waktu semakin membaik. Di 5 tahun kemudian dianggap sudah sangat aman. Tidak ada lagi respon yang berlebihan terhadap situasi yang memicu gitu ya. Setelah berapa lama tadi? 5 tahun kurang lebih ya. 5 tahun kurang lebih. So dipikir semua baik-baik saja. Kemudian dia menikah di usia 27 tahun. Setelah menikah tentunya ada berhubungan badan lah ya, suami istri gitu, berhubungan suami istri. Ternyata dia tidak bisa melakukan itu. Gitu. Coba periksa ke dokter kandungan, ke 3 orang dokter kandungan, tidak ada ditemukan masalah apapun dalam tubuh si ibu, misalnya gitu ya. Tapi ada salah satu dokter yang bilang, ibu mungkin kurang nyaman kali, kurang rileks. Pulang dari situ dia baru merasa, apakah ini ada efek dari kejadian di umur 19 tahun. Gitu ya. Berarti 19 ke 27 itu sekitar 8 tahun ya. 8 tahun. Yang tadinya 5 tahun tuh udah dianggap fine. Gitu. Tapi ternyata muncul, dia tidak bisa menikmati hubungan dengan suaminya. Bahkan itu berlangsung sampai 3 bulan. 3 bulan tidak bisa berhubungan badan. Sampai melakukan beberapa terapi akhirnya baru bisa. Nah ini tadi menjawab pertanyaannya Mas ya. Kesannya baru munculnya di usia 27 tahun. Kenapa? Ada fase tertundanya kan? Iya, kesannya seperti tertunda. Mekanisme psikologisnya gimana? Penjelasan psikologinya? Bukan tertunda sih Mas, tapi ditidurkan. Ditidurkan? Iya, karena kan memori itu tetap ada. Ya? Betul. Kan memori tetap ada ya. Kejadian itu terekam dalam memori, kemudian tubuh juga merekam bagaimana reaksi tubuhnya ketika kejadian itu terjadi. Gitu. Misalkan pas tadi si korban ini dia mau diperkosa, pada saat itu dia mau dibuka bajunya misalnya gitu. Nah, itu ketika terjadi lagi dengan suaminya, dia kenangan itu recall. Gitu ya. Jadi yang tadinya sempat tidur, akhirnya muncul lagi. Padahal sebenarnya ya ini nggak hilang nih. Makanya tadi kita bilang terlihatnya sih baik-baik aja. Sebenarnya di dalam dirinya insight tetap ada. Di dalam, tapi ketika ada pengalaman itu muncul. Jadi ada pemicu gitu. Nah, jadi kalau saya bilang sih mungkin bukan tertunda, tapi sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Gitu. Ada lagi case lain, Mas. Dia dilecehkan oleh pacarnya. Gitu ya. Kita sepakati bersama ya, pelecehan seksual itu adalah ketika salah satu pihak tidak concern atau tidak bersedia untuk melakukan itu ya, meskipun konteksnya pacaran ini. Kemudian si korban ini diem, tidak bicara pada siapapun, karena takut nanti orang akan judge. Lah itu kan pacar lo. Gitu ya. Kembali ke tadi ya, stigma sosial ada dan sebagainya. Stigma-stigma itu akhirnya dia diem. Itu terjadi ketika dia SMA mau lulus. Terus kemudian dia pindah ke kota lain, dia melanjutkan
kuliah di sana, di kota sana. Di kota ini dia suka dengan lingkungannya, dia dapat support system yang baik, dia suka dengan perkuliahannya, dia enjoy banget di sana. Jadi tidak ada dampak yang signifikan terlihat. Meskipun dia mengakui, iya kalau malam aku susah tidur masih gitu. Tapi nggak yang teriak-teriak, enggak, yang nangis tuh enggak, kata dia gitu. Kemudian lulus kuliah, dia balik lagi nih ke kota asal. Yang ternyata di kota asal itu dia tinggal sama orang tua dan hubungannya dengan orang tuanya kurang harmonis. Kurang harmonis. Ya, sehingga di rumah dia merasa tertekan. Kemudian dia kerja. Dan di tempat kerja pun dia tidak begitu nyaman. Jadi ada stresor-stresor ya. Stresor di rumah, stresor di pekerjaan. Itu muncul, Mas. Recall lagi. Dia hanya lihat sebuah kursi, dia merasa itu dia sedang di sekolah, dan dia merasa dia sedang disakiti di situ. Dia teringat di masa SMA-nya tadi. Cuma melihat kursi, dia teriak di kantor. Teman-teman kantornya akhirnya mikir, ini orang kenapa? Ya kalau yang nggak ngerti ya, kok tiba-tiba teriak-teriak, nangis-nangis kenapa gitu. Dan akhirnya ya performanya pasti makin menurun ya di kantor, dia udah nggak bisa sanggup. Nah kan kalau kita bahas tadi, kok tertunda ya? Kejadiannya ini SMA, dia udah kuliah dan di sana baik-baik aja. Kok balik lagi? Baru muncul. Nah itu tadi, sebenarnya kan kita manusia itu punya kapasitas ya Mas. Kapasitas psikologis kita untuk menampung. Ya mungkin tadi kalau kita analogikan, kejadian itu ditekan ke sini. Di sini ada rasa nyaman, ada support system, dia happy. Jadi ya udah fine aja. Benar. Nggak bakal keluar. Lalu kemudian dia balik nih. Ada stresor, ditekan. Nah ini nggak kuat lagi. Keluar. Nah itu, jadi itu muncul. Ditambah mungkin ya ada faktor lain ya. Mungkin ya di kota itu dia merasa dia dinodai. Karena kan kejadiannya di kota itu. Betul. Jadi banyak faktor dan bukan tertunda, tapi memang sudah tidak mampu untuk ditutupi lagi oleh korban. Itu bisa terjadi. Sangat memungkinkan. Jadi itulah kenapa seringkali dikatakan perjalanan bully itu seumur hidup ya. Betul sekali Mas. Karena luka itu tadi ya seperti katamu tadi memorinya kan nggak hilang ya Mas. Ditekan di dalam, jadi ketika ada sesuatu yang men-trigger itu keluar atau terlalu berat bebannya itu bisa keluar. Muncul kembali, di-recall kembali ya. Bangun kembali lah memori-memori itu. Gitu. Oke, sekarang kita geser ke pelaku ya. Apa yang sebenarnya terjadi dalam diri pelaku? Kenapa dia melakukan pelecehan seksual itu? Apakah itu hanya sebatas dorongan seksual atau ada faktor-faktor yang lain? Oke. Mungkin kita bahasnya sebelum ke perilaku seksual kali ya Mas ya, biar tergambar gitu. Perilaku atau stimulus itu kan munculnya pasti karena ada banyak hal ya. Misalkan di sini ada situasi atau stimulus. Respon atau perilaku itu bisa sampai ke sini nih ada jembatan ini. Ada anak tangganya nggak tiba-tiba. Iya kan? Nah, contohnya misalnya kita dalam satu ruangan yang sama, kita berdua gitu ya Mas. Di sini ada segelas air. Kita sama-sama haus nih, dorongan needs-nya sama, haus gitu ya. Di sini ada air minum. Bisa jadi saya minum, Mas enggak. Iya kan? Akhirnya perilaku minum itu muncul atau tidak. Karena mungkin ada beberapa yang ada dalam diri saya. Misalnya, saya meyakini bahwa air ini air minum. Jadi boleh diminum. Bisa jadi Mas beranggapan bahwa belum tentu itu air minum. Iya, jadi saya nggak mau minum gitu ya. Jadi ada keyakinan. Ada persepsi. Kemudian juga tentu ada nilai-nilai kayak misalnya, oh kalau ngambil minum ini, meskipun bukan milik saya, bagi saya itu fine-fine aja. Nggak apa-apa gitu. Ya udah saya minum. Tapi mungkin Mas punya nilai-nilai lain yang bahwa ini betul minuman, ini benar ada minuman, tapi nilai yang dianut adalah tidak boleh minum yang bukan milik saya. Etika ya. Ya, misalnya gitu. Akhirnya itu mendorong saya untuk minum, Mas enggak. Begitu pula dengan perilaku pelecehan seksual. Jadi untuk pelaku ini sampai untuk melakukan. Itu banyak sekali faktornya. Tergantung juga bentuk atau jenis pelanggarannya apa. Gitu ya. Kalau tadi misalnya dia catcalling, ya mungkin dia berpersepsi bahwa itu biasa dilakukan, itu normal, di lingkungannya itu hal yang biasa, ya akhirnya melakukan. Jadi pelaku kan. Tapi kalau misalkan dia menganggap itu sesuatu yang salah, persepsinya menganggap itu nggak boleh dilakukan, nggak akan dilakukan. Padahal kan dua-duanya punya hasrat libido kan, sama kan. Tapi kenapa yang satu bisa melakukan, yang satu enggak?
Ya karena itu salah satunya. Kemudian juga ada unsur kekuasaan juga yang tadi. Kayak merasa aku layak kok ngelakuin itu. Aku pantas. Relasi kuasa itu tadi ya? Iya, aku boleh ngelakuin orang dia di bawahku misalnya. Ya, dia berkuasa gitu, ada sisi berkuasanya. Iya, misalnya kan kayak yang lagi rame nih. Ada karyawan gue, kalau nggak ada gue, nggak bisa tuh dia gini. Gak apa-apa kali, gitu. Nah itu kan sebuah motivasi akhirnya mendorong dia untuk menjadi pelaku. Belum lagi sekarang tontonan. Ya kan akhirnya memicu ya. Menginfluence dirinya untuk melakukan. Sekarang banyak sekali ya Mas. Dan segitu gampangnya diakses. Jadi yang mungkin tadi dorongannya itu tetap ada. Muncul tontonan-tontonan baru, akhirnya memicu untuk berperilaku itu. Jadi banyak sekali faktornya. Tapi ya kalau kita bicara dari semua anak tangga tadi ini, faktor-faktornya ini sampai bisa ke perilaku. Mungkin kalau menurut saya yang paling penting adalah pengendalian diri ya. Pengendalian diri. Jadi kalau pengendalian dirinya cukup baik, mungkin lingkungan seperti itu dia masih bisa kontrol. Ya bisa kendaliin dirinya, dorongannya. Tapi ya kalau misalkan tadi arahnya udah ke keyakinan, ke nilai-nilai, ya itu yang mungkin agak sulit ya. Karena harus melibatkan persepsi ya. Karena ada juga kan Mas kasus-kasus yang melibatkan tentang ya kepercayaan yang mengizinkan untuk melakukan itu, dan itu sudah diyakini, dianut sekali nilai-nilainya, sehingga kalau mau kita bicara prosesnya itu pasti susah untuk masuknya susah gitu. Jadi perlu banyak penanganan juga, tergantung motivasinya sebenarnya apa melakukan itu. Gitu. Dan tadi ya ditekankan bahwa dorongan ini suatu yang manusiawi, alami, tapi dorongan menjadi perilaku ini anak tangganya banyak. Anak tangga loh, ini bukan hanya jalan lurus ya, tapi anak tangga. Sehingga buat orang-orang yang beralasan, oh aku khilaf, khilafnya kok bisa ini banget gitu, maksudnya ada prosesnya, ada kan, proses sebenarnya seharusnya kan? Tapi memang Mas ada juga beberapa kasus yang memang ada faktor patologis lah ya di sana. Ada mungkin memang ada kecenderungan mengarah ke gangguan misalnya gitu ya. Tapi ya ini kan nggak sebanyak itu ya. Dan itu nggak boleh dijadiin pembelaan juga. Benar. Kita di sini memahami ya. Yes, betul. Tapi bukan membenarkan. Betul. Itu hal yang berbeda ya kan. Karena dalam konteks ilmu psikologi kita belajar memahami. Yes. Tapi tidak membenarkan. Betul. Nah, itu tidak menghakimi juga. Iya, karena itu satu hal yang aku pelajari ya dulu waktu kuliah. Itu ada salah satu temen lah senior gitu, dia memang jago lah dalam psikologi analisa. Dia psikolog juga. Dia bilang ketika suatu hari kamu ada orang yang konseling kamu dan dia adalah pelaku, itu paling susah. Itu paling susah, ya kan? Tapi kita sebagai psikolog, sebagai konselor, kan tentu kita memberi ruang mereka untuk pulih. Meskipun secara pribadi mungkin kita gregetan dan sebagainya. Dan saran dia adalah, ya tadi, pahami, kamu belajar memahami kenapa dia begitu, tetapi bedakan dengan membenarkan. Memahami bukan membenarkan. Ya kan? Itu satu prinsip yang sampai sekarang sih terus saya pelajari lah gitu. Betul. Memahami itu bukan membenarkan. Betul, Mas. Ya. Nah, kalau kita sebagai orang yang sekarang ini mengakses internet, sosial media, tontonan begitu banyak terkait dengan kasus pelecehan seksual, apa yang perlu dilakukan supaya tidak jadi pelaku pelecehan seksual? Ini kompleks juga. Iya. Berikut dengan tadi penjelasannya ya, Mas ya. Tergantung dia itu indikasinya kemana untuk menjadi pelaku. Tapi kalau ditanya langkah preventifnya ya, yang mungkin kita sebagai orang tua lah gitu ke anak, agar anak-anak kita tidak menjadi pelaku gitu ya. Ya, kita harus meningkatkan bagaimana dia memiliki pengendalian dirinya yang tinggi. Pengendalian diri, itu pondasinya itu ya? Pondasinya gitu. Bagaimana dia bisa tetap punya nilai-nilai positif meskipun lingkungannya mungkin ya nantinya tidak membawa dia menjadi orang yang positif. Tapi dia harus punya nilai-nilai pegangan hidup itu. Pengendalian dirinya harus tinggi. Kemudian ya batasi tontonan-tontonan konsumsi mata anak-anak kita gitu ya. Karena tidak dipungkiri itu pasti akan masuk ke memori dan akan membentuk perilaku.
gitu. Jadi perlu itu. Nah, kalau ini orang dewasa yang sudah merasa kayaknya gue ada loh ke arah sana. Misalnya ya. Nah, itu juga saya juga pernah temui kok gitu. Saya merasa ketika ini kebetulan LGBT, Mas. Saya merasa ketika melihat anak-anak saya pengen gitu. Dia merasa nih bahwa udah ada indikasi dia bisa aja suatu saat jadi pelakunya. Karena udah ada dorongan. Gitu. Nah, kalau itu terjadi, kalau kita udah di usia dewasa ya segera minta pertolongan profesional. Ya, jangan malu untuk mengakui, jangan takut untuk dihakimi. Sebelum itu terjadi, at least sudah menyadari ada indikasi ke sana. Ada keinginan melakukan itu. Sehingga perlu ditingkatkan bloknya nih, agar nggak nyampe. Jadi kan tadi udah ada anak tangga nih, dia udah naik anak tangga ketiga misalnya Mas ya, udah mau dikit lagi nyampe gitu. Tapi langsung kita tegakkan bloknya misalnya. Apakah tadi nilai-nilainya yang kita ubah melalui intervensi? Apakah memang kalau dia melakukan itu karena ada dorongan yang terlalu besar biologisnya, apa nanti yang dilakukan oleh psikiater misalnya. Itu kan ada teknik-tekniknya. Gitu. Jadi mungkin itu kalau preventif kita ke anak-anak, ke diri kita sendiri, kurang-kurangin tontonan-tontonan, jauh-jauhi lingkungan yang dirasa itu bisa berdampak buruk terhadap perilaku kita. Kemudian kalau kita sudah merasa ada indikasi, segera bantuan profesional. Dan itu perlu keberanian ya, mengakui, menyadari bahwa ternyata ada sisi gelap di diriku. Karena kan memang nggak semuanya mau mengakui bahwa di dalam dirinya itu memang ada sisi gelapnya, bukan hanya putih suci dan bersih juga gitu kan. Benar sekali. Nah, makanya kita bersyukur banget ketika ada orang-orang yang berani untuk datang karena dia merasa ada sesuatu yang salah dengan dirinya, dan itu kita sangat terbuka gitu. Itu tadi kata yang Mas bilang ya, kita nggak boleh menghakimi, nggak boleh langsung menyatakan membela atau apa ya. Kita menerima, kita pahami dia gitu. Tapi tidak membenarkan. Betul sekali. Oke. Sekarang kembali ke korban ya. Apa dampak jangka panjang dari pelecehan seksual terhadap hidup korban, mungkin terhadap relasi dan kepercayaan diri korban? Dampaknya pasti ada ya, jangka panjang. Nah, itu juga sih salah satu yang terkadang korban merasa tidak adil ya, Mas. Memori ini tetap ada sepanjang hidup, dan dampaknya tetap ada selama dia punya memori itu. Gitu ya. Dan tidak dipungkiri, itu pasti mengganggu kehidupan pribadinya. Misal dalam hubungan romantis, pernikahan tadi juga ada ceritakan. Setelah 8 tahun menikah, tetap ada ternyata ada seperti itu gitu. Atau relasi dengan dirinya sendiri juga ya. Ya, akhirnya citra dirinya menjadi negatif misalnya. Dari kurang percaya diri, ada beberapa begitu. Kalau dampak pribadi yang paling sering terjadi, ya paling umum adalah sulit tidur, bisa teriak-teriak, perasaan was-was berlebihan gitu. Tapi kalau dampak terhadap relasi nih, kalau konteksnya misalkan hubungan romantis, pacaran gitu ya, ini sih memang Mas ada beberapa spektrumnya. Iya, spektrum. Ada yang dia justru menghindari hubungan, takut memulai hubungan baru dengan lawan jenis misalnya. Atau misalnya pelakunya dulu usianya 5 tahun di atas dia. Dia takut nih dengan orang-orang yang mendekati dia yang usianya 5 tahun di atas dia. Bisa jadi ada yang seperti itu. Ada yang justru ketergantungan sekali. Malah jadi jadi misalkan baru putus pacaran lagi, dia nggak bisa kosong. Malah pengennya selalu ada orang yang mendampingi. Attach gitu ya. Attach banget, terus cemburuan, takut banget ditinggalkan. Nah, ini biasanya kaitannya juga dengan citra diri tadi. Jadi misalkan dia udah punya pasangan, dia citra dirinya udah negatif, merasa dia udah nggak layak, dia sudah tidak suci misalnya gitu ya. Nanti kalau ini ninggalin gue gimana nih? Jadi akhirnya dia ngikat banget. Ada yang seperti itu. Nah, kalau relasinya sampai ke pernikahan, nah sama kurang lebih. Ada yang tadi sulit untuk bisa menikmati hubungan seks, ada yang akhirnya jadi hypersex, jadi over. Jadi itu terjadi, jadi tergantung mungkin itu tadi ya, spektrum-spektrumnya, support sistemnya seperti apa, kembali ke lingkungannya bagaimana, dan apa saja yang dia lewati sepanjang fase setelah kejadian sampai di akhir hidupnya. Gitu. Dan ini juga bisa konteksnya misal gini, dia disakitin, mengalami kekerasan, dan
dari pacarnya atau dari pasangannya, udah menikah gitu, atau mungkin masih pacaran. Dia sudah tahu disakitin, tapi dia justru nggak mau melepas hubungan itu. Karena dia merasa ya dia sudah tidak berharga, citra dirinya sudah tidak berharga, yang mau menerima dia, menurut dia adalah ya hanya pacarnya atau pasangannya ini. Bisa terjadi seperti itu ya? Bisa, jadi mispersepsi ya. Jadi kesalahan dalam proses dia berpikir rasional, itu bisa terjadi. Terus belum lagi kalau misalkan korbannya perempuan, dan ditambah memang dia bergantung secara ekonomi. Ditambah lagi dari sisi ekonomi Dari sisi ekonomi misalnya, atau dia tidak punya keluarga lagi, itu sering terjadi Mas, meskipun udah keras secara verbal, kekerasan dalam fisik, dalam seksualitas, tapi tetap bertahan ya, itu salah satu faktor penyebabnya juga. Attach tadi ya, jadi attach meskipun disakitin dia tetap attach ya. Karena takut abis ini gue gimana, cuma dia satu-satunya gitu, tempat bergantung. Oke, ini mungkin satu hal yang dibutuhkan oleh banyak orang. Apa pesan yang ingin kamu sampaikan sebagai psikolog kepada korban yang hari ini masih diam dan mungkin belum berani ngomong dan masih merasa sendirian? Langkah apa aja yang perlu dilakukan untuk menjaga keamanan dirinya, menjaga kestabilan emosinya, dan tentu kesehatan mental? Apa kira-kira yang ingin kamu sampaikan? Buat kamu, para korban yang mungkin saat ini sedang mengalami banyak hal dalam dirimu, dan kamu memilih diam, saya sebagai psikolog yang pernah ada di sana, saya paham rasanya, saya tahu betapa berat ini untuk dilewati, tapi kalau kamu mau memilih diam dulu, it's okay, tapi diam tidak akan menyelesaikan masalah. So, jangan pernah merasa sendirian, jangan menyalahkan dirimu berlebihan, ini bukan salahmu. Ketika kamu merasa kamu sudah siap, kamu boleh sekali untuk berbicara, kamu boleh sekali untuk sampaikan apa yang kamu rasakan, yang kamu alami. Mungkin dengan orang-orang terdekatmu dulu, boleh cari orang yang kamu percaya. Dan kalau kamu rasa sudah sangat mengganggu, dan kamu butuh sekali bantuan, boleh sekali untuk segera datang ke profesional. Gitu ya, silahkan bicara, jangan takut, kamu berharga, kamu mampu lewatin ini bersama-sama. Mungkin boleh dengan Rumah Cahaya, dengan Rumah Cahaya boleh, nanti kita akan dampingi bersama. So, jangan takut, jangan merasa sendirian, dan jangan menyalahkan dirimu sendiri. Oke, terima kasih Mbak Ira, terima kasih. Terima kasih. Semoga apa yang kita bagikan, terutama yang disampaikan Mbak Ira, bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Untuk lebih bisa memahami bagaimana peristiwa pelecehan seksual ini terjadi, gitu. Terutama buat kita perlu stay with the victims. Yes, itu yang paling penting sih. Dukungan, karena korban sangat-sangat butuh dukungan. Kita bareng-bareng saling mendukung ya. Betul. Oke. Terima kasih Mbak Ira. Terima kasih juga buat teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami bisa membantu menyehatkan mental. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.